Tapi akhirnya, wah ini buku paket kita tuh malah ngaco gitu loh. Ya apalagi sudah jadi perbincangan umum kalau di sini kan ganti menteri, ganti kurikulum dan ganti buku paket. Ini katanya penyelamat pendidikan ini. Tapi kok malah bikin ruwet ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kebetulan nih ada Pak Fajar nih. Ada apa ini? Ini Pak Fajar nih. Katanya buku paket itu penyelamat pendidikan, Pak. Terus? Ya, tapi nyatanya malah bikin ruwet nih kita ngajar ini. Emang saya males. Saya kan saya jadi siswa tuh, pasti agak tidak terlalu suka kalau bawa buku paket tuh. Tidak terlalu suka. Ya gimana ya? Buku paket tuh semakin kesini semakin nggak menarik gitu. Iya. Ini kan Pak Fajar kan udah lama nih ngajar ya. Iya. Kalau menurut Pak Fajar ini bener-bener ngebantu nggak sih sebenarnya buku paket itu? Jadi buku paket itu kalau yang saya rasakan semakin kesini ya. Jadi buku paket itu bukannya membantu tapi malah mengikat guru gitu. Jadi kita tuh kayak mati gaya itu dalam kelas itu kalau pakai buku paket. Iya. Karena ya gimana ya, buku paket itu kayak seakan-akan udah ini jadi apa ya? Terpaku. Iya, jadi kayak kitab suci gitu loh. Jadi kita tuh udah nggak boleh keluar dari situ gitu. Ya ini bukan hanya curhatan saya sih, bukan hanya curhatan siswa gitu kan. Di sekolah kita kan sebenarnya kita masih diberi kelonggaran ya. Ini guru-guru lain di sekolah lain, teman-teman saya tuh yang ngajar di sekolah lain tuh, itu juga ada cerita gitu. Nah, belum lagi gurunya aja bosan, muridnya apa lagi? Saya tanya tuh anak-anak di kelas tuh, kalian punya saudara nggak ya sekolah di sekolah lain? Oh iya Pak, iya Pak, mereka cerita, kalian enak, gurunya masih ngajar. Di sekolah saya mah hanya disuruh ngerjain buku paket aja katanya. Udah nggak bisa berkembang gitu. Jadi nggak bisa berkembang. Jadi hanya seakan-akan kalau di luar dari buku itu kayak udah bukan apa ya, kayak salah aja gitu. Iya. Kayak teori itu salah gitu. Ya, jadi seperti itu Pak Ageng. Iya. Padahal kan sebenarnya ya kalau kita lihat ya, jadi kayak anak-anak itu jadi malah disuruh apa ya, kayak nurutin isi buku paket itu gitu. Bahkan kalau kita lihat ya ada isi-isi yang sebenarnya udah nggak relevan gitu kan, nggak update, ya kan, kayak gitu kan? Iya, ini juga aneh gitu ya, karena kalau kita mengikuti undang-undang pendidikan ya, dan tujuan pendidikan negeri kita itu sebenarnya harusnya kan buku paket itu semakin lama semakin menarik. Ya semakin minimal dia mampu memicu anak untuk belajar. Tapi hari-hari ini buku paket itu justru malah memusingkan. Satu contoh gini, saya kan kebetulan ada juga teman-teman guru saya itu, ada teman guru itu di luar Jawa misalnya, atau ada teman saya juga di Jawa Timur itu cerita ini buku paketnya tuh tidak sesuai dengan, jadi menampilkan, ini bahasa Indonesia ya contoh, itu menampilkan sebuah budaya kultur yang tidak dikenal oleh masyarakat setempat. Atau ini dari kita juga yang menarik, yang justru malah kebalik gitu ya. Kemarin itu buku paket bahasa Indonesia tahun lalu itu ada satu contoh puisi tradisional, itu puisinya berbahasa Jawa gitu. Nah kita kan ngajar di Bogor itu, mana ada orang Bogor yang bisa bahasa Jawa. Kalau saya gurunya sih oke gitu, tahu gitu. Tapi ini anak-anak, nah ini gimana Pak Jere? Padahal kan masih ada contoh misalnya puisi berbahasa Melayu atau apa. Itu satu itu yang membingungkan. Terus kalau dibandingkan dengan buku paket zaman dulu, saya masih ingat. Saya tuh punya buku paket ya. Dulu kan kita wajib beli buku paket. Tapi buku paketnya tuh menarik gitu. Bahasa Indonesia tuh bacaannya itu bagus gitu loh. Bahkan kutipan dari novel Indonesia. Jadi kita itu
saya tuh jadi penasaran dulu ini novelnya gimana ya gitu ya, aslinya gitu. Jadi memicu murid itu untuk senang membaca gitu. Itu dulu. Terus ditambah saya pernah membandingkan juga dengan buku paket. Dulu pernah dapat buku paket itu dari Malaysia. Pembelajaran bahasa Melayu kan kurang lebih isinya sama lah dengan bahasa Indonesia. Tapi itu sekitar 10 tahun yang lalu. Itu buku paketnya menarik, Pak. Jadi di situ itu buku paket itu dia tidak banyak menampilkan teori, tapi lebih anak-anak itu penugasan proyek. Jadi proyek. Dan saya akui ya, kenapa sih pendidikan di Indonesia itu kalah maju dibandingkan negara tetangga di zaman itu untuk pembelajaran bahasa saja. Ini contohnya. Itu rata-rata soalnya bukan lagi pilihan ganda, tapi esai. Itu 10 tahun yang lalu ya. Kita nggak bisa membayangkan hari ini seperti apa pendidikan di sana gitu ya. Tapi akhirnya wah ini buku paket kita tuh malah ngaco gitu loh. Ya apalagi sudah jadi perbincangan umum kalau di sini kan ganti menteri, ganti kurikulum dan ganti buku paket gitu ya. Ya. Ini saya pernah nemuin nih Pak Fajar nih. Jadi bahas misalnya tentang teknologi. Iya. Ya kan? Tapi isinya malah ngomongin ya masih telepon rumah gitu. Ya itu. Jadi kebayang nggak coba itu apa namanya telepon atau telepon rumah yang menjadi alat komunikasi utama gitu ya. Tapi ya gitu nggak update gitu kan. Padahal sekarang kan udah canggih ya. Paling telepon rumah mungkin hanya beberapa saja gitu. Sekarang udah ada smartphone kayak gitu. Ini kan jadi nggak update gitu. Ini memang kejadian yang sering terjadi gitu ya. Bayangkan siswa di perkotaan itu isinya tentang itu. Ada buku paket, bukan buku paket ya. Sekarang LKS ya. LKS itu lebih-lebih lagi tuh. Dulu kan buku paket terus semakin tipis jadi LKS. LKS di pedesaan itu cerita teman saya yang di Jawa itu LKS. Itu banyak contoh-contohnya itu harus buka internet. Sedangkan di sana internet itu susah gitu loh, nggak semudah. Kan jadi orang itu kasihan gitu loh. Jadi kayak kita itu kayak Indonesia ini ya ada pedesaan, perkotaan, ada berbagai macam kebudayaan gitu ya kalau bahasa Indonesia itu ya. Tapi terkadang ya tadi itu. Jadi kayak semacam tidak sinkron gitu. Belum lagi ini yang kadang-kadang juga jelek ya. Beberapa lembaga pendidikan atau sekolah bahkan dinas juga itu karena ganti kurikulum, tapi kurikulumnya udah ganti, tapi buku paketnya masih pakai kurikulum lama. Karena menghabiskan stok di gudang. Nah ini lebih lagi ini jadi makin merusak apa ya suasana belajar anak-anak di sekolah. Gitu. Yang bagaimana coba buku paketnya sudah kadaluarsa, kurikulumnya kadaluarsa, jadi akhirnya terjadi ya seperti itu. Ya. Padahal sebenarnya kan kita kalau ngajar ya yang penting kita tahu materinya apa, tujuan pembelajarannya apa. Nah buku paket itu ya nggak harus juga kita jadi dipaksa harus ngikutin. Padahal kan sebenarnya materi itu bisa dikembangkan gitu kan? Iya, jadi saya melihat beberapa ya kan sekolah kita kan ini ya, kalau sekolah kita kan ada bilingual dan sebagainya, kita ada beberapa teman-teman yang ngajar bahasa Arab itu kan buku paketnya juga dari Arab Saudi gitu. Kan kita bisa membandingkan itu bagaimana pembelajaran di sana ya di luar negeri itu dengan negeri buku paketnya itu memang benar-benar memicu itu anak belajar dan guru tuh bisa berimprovisasi gitu. Jadi walaupun ada contoh di situ, ada bacaan di situ, tapi setidaknya guru itu masih bisa menampilkan gaya dia sendiri gitu loh. Karena udah tahu kerangka pembelajaran itu segini. Tidak seperti di sini tuh jadi kayak kita tuh kayak manual box gitu loh. Manual box yang nggak bisa diotak-atik gitu. Jadi kayak buku-buku paket di Indonesia itu semacam ya itu sesuatu yang nggak boleh diotak-atik gitu. Ya mau nggak mau harus itu. Ada sih apa ya? Ada sebenarnya tujuan yang bagus sebenarnya. Itu kan untuk menjembatani teman-teman guru di pedesaan di 3T itu ya, yang dimana semuanya sulit itu dengan buku paket seperti itu. Tapi masalahnya ini digebiak-uyah, jadi dipukul rata gitu. Jadi kita yang di perkotaan yang ibaratnya guru-guru yang
informasi itu mulai dapat dan sebagainya, itu justru malah akhirnya itu mati gaya itu dengan buku paket yang ada di bawah pegangan itu gimana gitu. Belum lagi siswanya. Siswa kita ya kita akui lah, anak-anak di perkotaan kan rata-rata kritis dan sebagainya ya. Mereka informasi itu sering mengeluh juga, ini buku paket ini untuk apa sih Pak? Gitu. Buku paket itu untuk apa sih gitu. Ya. Nah, ini yang menjadi apa ya, niatnya untuk supaya kesenjangan antara desa dan kota itu tapi malah akhirnya memicu pendidikan itu menjadi sesuatu yang kaku gitu, jadi nggak enak gitu. Iya. Kalau menurut Pak Fajar nih, apa dampak negatif lah atau dampak paling buruknya kalau kita terlalu terpaku sama buku paket, Pak Fajar? Jadi yang pertama, ini yang saya lihat ya, di kelas itu siswa jadi siswa jadi tidak kreatif. Dan lebih parahnya itu dampaknya siswa jadi malah benci buku gitu. Iya kan, siswa itu benci buku gitu. Apa sih gitu loh. Ya mending kita googling lah. Sudah di sini kan kita ini mencoba beberapa pertemuan kita itu ya yang membahas tentang Finlandia yang mengganti ke buku. Nah, tentu Finlandia ketika mengganti ke buku, bukunya tentu menarik lah. Nah kita ini bukunya nggak menarik ya, anak-anak ya mending saya scroll Google lah gitu, atau scroll TikTok gitu ya kan, ada di TikTok. Anak-anak lebih percaya TikTok dibandingkan Google kadang-kadang. Itu satu. Yang kedua, guru juga nggak berkembang. Ya guru itu kadang-kadang juga makin nggak berkembang dan serba salah ya. Ada guru senior itu bilang dulu kami nggak pakai buku paket, nggak pakai apa, tapi kita mengajar tuh enjoy. Hari ini dengan buku paket, terus ada manual books dari kementerian dan sebagainya, guru tuh dirasa kaku. Saya sendiri sudah lama menjelang pensiun, pengen ngajar itu enjoy, yang enak gitu buat anak-anak, tapi malah dipaksa untuk mengikuti kemauan buku gitu loh. Harusnya kan buku mengikuti kita gitu. Dan itu guru jadi nggak kreatif dan inilah yang paling mengerikan dari buku paket itu adalah ya kapitalisme. Ya, kapitalisme ini yang kita tahu lah, ini cuan lah gitu, industri buku paket itu cuan lah. Bapak dapat berapa buku nih? Bener, ini ladang bisnis juga. Ini kan dapat 4 kan? Ya bisnis itu. Saya juga dapat 5 tuh, nggak tahu udah taruh mana itu. 5 saya tuh. Iya. Belum lagi yang beli sendiri, yang beberapa penerbit tertentu kan juga mahal itu. Nah itu. Ya, jadi apa ya? Jadi malah nggak sehat dong persaingannya gini. Iya, ini kalau misalnya penerbit gitu datang ke sekolah nawarin nih sampel buku ini, sampel buku ini. Iya. Jadi ya kan, justru ini memang bisnis sehat deh. Bisnis. Jadi memang kita ini kapitalis yang semuanya kapitalis yang parah sih kita ini ya. Jadi semuanya dicuanin gitu. Dan ini juga kalau andaikan niatnya itu adalah memang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, it's okay gitu, bagus gitu. Cuma ini kan masalahnya nggak ngurus itu gitu loh. Pokoknya saya dapat keuntungan aja. Kita kan berapa kali kasus LKS, buku paket yang dulu memunculkan topik-topik yang tidak sesuai dengan agama. Iya kan, berapa kali kan yang cabul lah, yang ini itu kan beberapa kali muncul itu di pelajaran bahasa Indonesia itu beberapa kali itu ada. Nah, ini menunjukkan bahwa penjual buku itu abai. Pokoknya saya beruntung. Ya ada kayak konten pacaran sehat. Iya. Padahal ini juga yang menarik. Saya baru ingat yang dulu percakapan kita tentang Finlandia itu. Beberapa negara-negara maju itu memberikan gratis buku-buku, tapi memang bukan buku paket sih, buku bacaan yang untuk menunjang pendidikan, dan itu gratis. Bahkan beberapa itu buku penerjemahan. Mesir itu yang pertama. Mesir, negeri Muslim itu Mesir yang terkenal itu. Jadi menerjemahkan banyak buku-buku dari luar, terjemahkan bahasa Arab. Makanya Mesir itu kalau pameran buku itu gede-gedean mereka. Ya itu pameran buku terbesar di dunia Muslim lah sampai hari ini. Mesir, Finlandia, Swedia itu melakukan hal-hal seperti itu. Kita itu pernah
tapi masih di masa Orde Lama. Itu cita-citanya Bung Karno dulu. Saya masih punya itu beberapa buku-buku warisan dari, kebetulan kakek saya itu kan dulu guru gitu. Itu ada beberapa buku-buku itu yang ada tulisannya di dalamnya itu diberikan secara gratis oleh Dinas P dan K. Pendidikan dan Kebudayaan kalau waktu itu Dinas P dan K untuk murid-murid sekolah SR, sekolah rakyat, sekolah SD. Iya, dan itu bukunya bagus. Saya masih nyimpen itu, dia buku cerita dia itu. Bukan buku paket ya, buku cerita itu gratis itu. Saya bilang, wih bagus banget itu untuk anak SD itu. Sampai hari ini mungkin bacaan seperti ini nih jarang udah. Itu dulu tuh dibagikan secara gratis. Dan itu penerjemahan. Dan ini iklim yang sebenarnya iklim pendidikan. Dan ini hari-hari ini kita ini apa sih, semuanya dicuanin, banjir aja dicuanin. Kacau udah orang-orang itu. Ya, apalagi buku gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Fajar nih, solusinya apa nih kita nih Pak Fajar nih supaya kita juga ya bisa, guru-guru kan bisa berkembang juga gitu kan, mengupgrade juga kemampuannya. Jadi jangan sebatas ya ngikutin sebatas ya yang ada di buku saja gitu kan. Bahkan harusnya kalau bukunya itu ternyata malah ada unsur-unsur yang bertentangan dengan norma gitu kan, bertentangan dengan agama, harusnya kan agama gitu ya, harusnya kan dikritisi. Gitu. Ya kan? Jadi kita tidak mungkin meninggalkan buku paket. Jadi buku paket ini bisa semacam tadi ya. Jadi ini kerangka. Jadi buku paket itu saya kira harus membentuk kerangka berpikir, kerangka belajar gitu. Sehingga anak-anak itu tahu sampai materi ini, tujuannya ini, cara belajarnya seperti ini. Kalaupun nanti ada, mungkin di situ dicantumkan buku-buku penunjangnya. Nah, dan buku-buku penunjang inilah yang seharusnya memang harus ada gitu, harus ada dan murah, bahkan kalau bisa gratis ya, itu di sekolah, sehingga anak-anak itu tidak bingung mencarinya. Atau hari-hari ini pun sebenarnya kan, apalagi Gen Z ya, Gen Z itu sebenarnya kebanjiran informasi, cuma yang kita para guru itu harus mengarahkan informasi yang benar. Nah, ini buku paket itu juga gitu, jadi mengarahkan, oh kalau tentang materi ini misalnya pelajaran apa, matematika atau IPA atau IPS, kalian bisa googling itu di sini loh, nyarinya di sini loh, kan ya. Ya kan, jadi sesuatu hal yang aneh misalnya pelajaran IPS kita membahas tentang kutub, nanti nyambungnya malah bumi datar gitu. Ya, ada monster itu, karena di TikTok itu kan saya kadang-kadang sering scroll TikTok itu. Aneh juga ada monster. Ini kan nggak nyambung itu. Harusnya yang benar-benar ilmiah, harus benar-benar membentuk kerangka berpikir yang berpikir ilmiah. Itu loh sebenarnya buku paket itu harusnya seperti itu. Jadi nggak perlu tebal. Yang penting tipis saja. Kecuali mungkin buku PAI ya. Kalau buku PAI kan kita nanti membahas tentang fikih, tentang sirah, tentang tauhid, ya, tentang akidah, itu dibikin tebal tidak apa-apa. Jadi sebenarnya kita nggak harus juga ninggalin buku paket gitu kan? Iya. Cuma buku paketnya yang dibuat yang semenarik mungkin dan membentuk kerangka berpikir, membentuk budaya belajar lah. Selebihnya ya nanti ada buku tambahan-tambahan seperti ini gitu. Jadi sebenarnya bukan salah bukunya, tapi cara kita menggunakannya. Iya ya kan? Iya, bukan salah bukunya, yang salah itu adalah penerbit buku yang membombardir dinas supaya ya, dan ngaco ini. Ini udah kapitalis dan bisnis is bisnis gitu loh. Iya. Ya, jadi akhirnya nggak sehat itu. Tapi kadang juga ada guru juga yang jadi jadi malah terpaku banget gitu sama buku paket gitu, sehingga ya murid-murid juga tidak mendapatkan materi lebih gitu. Ya, ini banyak, Pak. Kasus di luar itu banyak, di sekolah-sekolah itu banyak. Kalau kita kan nggak boleh meninggalkan kelas itu. Jangan di sekolah lain itu dengan alasan pelatihan inilah itulah gitu ya. Kan itu yang akhirnya menyebabkan ya udahlah guru kok. Dan ini sebenarnya dilirik ya. Jadi kayak kadang-kadang kita di luar sana itu ada pelatihan ini yang guru harus meninggalkan sekolah. Lah penerbit buku itu tahu kan dapat bocoran dari dia. Akhirnya dia bikin yang kayak gini aja lah gitu. Sehingga guru-guru itu akhirnya ya udah kerjain halaman ini, catat halaman ini. Anak-anak di sekolah bosen lah gitu. Kita aja dulu kan waktu sekolah bosen kalau ada guru model gitu. Ya, jadi khawatirnya juga kalau buku paket ini terlalu didewakan gitu ya.
akhirnya murid-murid juga ya malah terpaku pada buku paket. Guru-guru juga ya jadi malah mengandalkan buku paket gitu. Iya, nggak kreatif. Nggak kreatif gitu. Ya ketika misalnya murid nanya tentang ini, gurunya jawab gini, cari di buku paket. Itu masalahnya. Ya kan? Jadi malah gurunya tidak menjelaskan, tidak menerangkan gitu kan. Iya. Di buku paket mana, Pak? Ya. Saya juga pernah ke Gojek itu, ke Gojek ya. Karena ada saya bawa buku paket sendiri kan. Bacakan ini halaman ini, Pak nggak ada deh. Oh iya kan buku paketnya beda. Karena mereka dapat yang ini, yang tebal-tebal ini. Oh ya beda, catat aja kalau itu. Ya, mohon maaf gitu. Kalau buku paket. Ya oke. Jadi pesan Pak Fajar nih untuk teman-teman guru terkait dengan buku paket ini gimana Pak Fajar? Ya jadikan buku paket ini hanya sebagai alat bantu. Alat bantu, bukan sebagai kitab suci ya, atau manual box seperti kalau kita beli motor itu yang kalau di luar itu kita salah gitu. Dan perkaya pengetahuan kita itu dengan buku-buku lain. Jadi guru juga dengan ini sebenarnya akhirnya juga murid-murid kita dapat double ya. Kita dapat double itu ya, dapat di mata siswa itu kita dapat satu, siswa akan melihat kita guru kreatif, yang kedua siswa akan melihat kita sebagai guru yang literat. Saya ini kebaca ternyata. Cakep. Ya. Kreatif dan literat. Ya. Wah luar biasa ya. Nah gimana nih pendapatnya teman-teman ya berkaitan dengan buku paket di sekolah nih? Silakan komen di kolom komentar ya, dan jangan lupa subscribe Guru Muslim Inspiratif. Terima kasih.